Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 212, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan cibiran yang menyedihkan, "Kamu benar-benar pantas mati. Jika aku membunuhmu sekarang, aku khawatir itu akan mengotori tempat ini, tapi aku merasa sangat tidak nyaman jika aku tidak membunuhmu." "Aiden Enzo, jangan impulsif," teriak Karin Sunny. Dia sangat khawatir tentang Aiden Enzo. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bergegas sekarang, tidak mungkin menghentikan Aiden Enzo. "Bunuh aku. Ini benar-benar lelucon besar. Apakah kamu tahu kekuatan keluarga Hongku? Apakah kamu tahu siapa aku?" Dinelo melambai pada bayangan gelap dan berkata, "Keluarlah, kamu harus mengajari anak ini pelajaran. Ingat, jangan bunuh dia, patahkan saja kakinya dan lempar dia ke jalan." Sesosok perlahan keluar dari kegelapan, menunjukkan wajah dingin. Berusia sekitar 40 atau 50 tahun, mengenakan baju panjang, sedikit kurus, dengan pelipis agak putih, dan niat membunuh yang aktif di sekujur tubuhnya. Dia adalah master yang tidak dikenal. Aiden Enzo masih menatap Dinelo dengan dingin, bahkan tanpa melirik ke arah orang itu. Karin Sunny melihat kemunculan tiba-tiba ini, dan tiba-tiba memikirkan rumor tertentu dari keluarga Hong. Matanya terkejut, dan dia buru-buru berteriak, "Dinelo, aku peringatkan kamu untuk tidak main-main. Ini Sang Jiang." Dinelo menoleh ke Karin Sunny berteriak, "Jadi apa? Di mata kalian bajingan, aku adalah raja. Kakiku akan patah sekarang, dan kemudian aku akan menidurimu di depannya. Bantu aku." Namun, segera setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekaburan di depan matanya, dan sosok yang cepat dan ganas mengayunkan tinju yang keras untuk menggertaknya. Dengan kontak instan antara kepalan tangan dan tulang hidung, Dinelo merasa batang hidungnya hancur dalam sekejap, mengeluarkan suara berderak, dan kemudian darah menyembur keluar dari rongga hidung. Itu hanya pukulan sederhana, dan wajah Dinelo berlumuran darah bercampur dengan air matanya, dan itu bahkan menakutkan. Baru saja dia berteriak, tetapi dalam sekejap dia mengeluarkan beberapa teriakan. Setelah itu, Aiden Enzo mengayunkan lengan kanannya lagi, dan menamparkan wajah Dinelo dengan punggungnya, menamparnya ke tanah. Kepala Dinelo berdengung, dan bintang-bintang bersinar di depan matanya. Sampai sekarang, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Lagi pula, hanya beberapa detik dari saat dia menerima pukulan pertama hingga saat dia ditampar ke tanah sekarang. "Orang sepertimu benar-benar pantas mati. Kamu berbicara dengan tidak hormat kepada temanku berulang kali. Jika aku tidak membunuhmu, aku benar-benar minta maaf." Kata-kata Aiden Enzo dingin, dan ada niat pembunuhan tak terbatas di matanya. Aiden Enzo mengangkat kakinya, dan hendak menginjak dada Dinelo dengan ganas. Jika tendangan ini jatuh, dada Dinelo akan runtuh, dan dia akan mati di tempat. Melihat tindakan Aiden Enzo, dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. "Hentikan!" Pada saat ini, pria parubaya yang berdiri di bayang-bayang berteriak keras, dan sebelum dia selesai berbicara, dia meninju wajah Aiden Enzo dengan tinju keras. Momentumnya berat. Berdiri di belakang Aiden Enzo, Karin Sunny dapat melihat dengan jelas pada saat ini bahwa pria parubaya itu hanya mengambil beberapa langkah, dan dia sudah berada di depan Aiden Enzo dalam sekejap. "Hati-hati!" Karin Sunny baru saja berteriak, tinju pria parubaya itu mengenai wajah Aiden Enzo. Tinjunya ganas, satu pukulan membunuh. Melihat angin kencang dari pukulan ini, kekuatannya mungkin cukup untuk merobohkan dinding dengan satu pukulan, tanpa gerakan rumit, hanya pukulan sederhana. Sepertinya dia telah menjaga dari serangan lawan sepanjang waktu. Menghadapi pukulan yang begitu keras, Aiden Enzo hanya meliriknya dengan ringan, lalu berbalik langsung, dan juga meninju dengan tangan kirinya, menghadapi pukulan keras ini tanpa memihak. Nama Yorgan Hong telah diwariskan di ibu kota selama bertahun-tahun, dan dia adalah pelayan keluarga Hong selama bertahun-tahun. Meskipun keluarga Hong kuat, ia memiliki status tertentu di ibu kota. Tapi seorang pelayan keluarga bisa mendapatkan reputasi di ibu kota,
semua berkat identitasnya yang lain, pengawal senior keluarga Hong di aula luar. Dia juga 10 master teratas di seluruh aula luar keluarga Hong. Gerbang merah ini terbagi menjadi aula dalam dan aula luar, keduanya bermarga Hong. Secara alami, aula luar bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Hong di negara tersebut. Aula bagian dalam ada di luar negeri. Tidak ada yang tahu berapa banyak kartu yang dimiliki keluarga Hong, tapi setidaknya orang seperti Yorgan Hong sudah cukup. Meskipun nama belakangnya adalah Hong, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Hong. Itu hanya seorang pengemis yang diselamatkan oleh lelaki tua dari aula luar keluarga Hong ketika dia keluar, jadi dia memberinya nama seperti itu. Tanpa diduga, pengemis kecil saat itu sangat berbakat dalam seni bela diri, dan dia setia selama beberapa dekade di keluarga Hong. Dinelo datang ke Sanjiang kali ini, pertama untuk Karin Sani, dan kedua untuk kamar dagang bawah tanah. Jadi, kali ini, dia juga membawa Yorgan Hong bersamanya, dan dengan pengawal senior keluarga Hong di pelataran luar di sisinya, dia merasa bahwa kota Sanjiang yang kecil adalah taman bermainnya, dan dia bisa melakukan apa saja. Sebelum datang ke Sanjiang, Dinelo sudah mengambil keputusan, jika Karin Sani tidak menerimanya, maka dia akan mengambil dengan keras, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan seorang wanita. Jadi ini satu-satunya alasan mengapa Dinelo penuh percaya diri saat menghadapi Ai dan Enzo. Yorgan Hong pada awalnya berdiri di sudut gelap. Ketika dia melihat Dinelo dan Ai dan Enzo berdebat, dia tidak menganggapnya serius, pemuda itu penuh darah, berdebat tentang wanita bukanlah apa-apa. Dan ketika Dinelo memintanya untuk mematahkan kaki Ai dan Enzo dan membawa pergi Karin Sani, dia baru saja keluar dari sudut gelap. Untuk master dari keluarga Hong, hal semacam ini sangat mudah, dia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya, dan dia sudah lama terbiasa. Dia akan melumpuhkan kaki Ai dan Enzo, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia menemukan bahwa pemuda aneh itu telah menghancurkan pangkal hidung tuan mudanya dengan pukulan, dan bahkan bersiap untuk melakukan gerakan membunuh. Niat membunuh di tubuh Ai dan Enzo begitu kuat hingga bulu-bulu di tubuh Yorgan Hong meledak. Dia tahu status seperti apa yang dimiliki Dinelo di aula luar keluarga Hong, dan itu adalah kepala masa depan aula luar keluarga Hong. Jika sesuatu terjadi di depan matanya, maka dia, Yorgan Hong, dapat langsung meminta maaf. Tanpa banyak berpikir, Yorgan Hong meninju Ai dan Enzo dengan satu pukulan. Ini adalah jurus membunuhnya yang paling sederhana, dan juga jurus yang paling berguna. Tak terhitung banyaknya orang yang telah dikalahkan oleh jurus ini. Dia menggunakan 70% hingga 80% kekuatannya dalam pukulan ini. Dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati pemuda di depannya, selama Dinelo baik-baik saja. Namun, hasilnya berbeda dari yang dipikirkan Yorgan Hong. Pukulannya tidak mengalahkan Ai dan Enzo sampai mati, tetapi tinjunya merasakan perlawanan yang sangat besar. Dihadapkan dengan pukulannya yang ganas, pemuda ini justru memilih untuk bertarung secara langsung. Apakah ini upaya untuk bertarung sampai mati? Itu konyol. Yorgan Hong sangat percaya diri, dia percaya bahwa Ai dan Enzo akan mati di bawah pukulannya. Namun, pada saat kedua tinju itu bersentuhan, Yorgan Hong terkejut, dan kekuatan agung ditransmisikan dari tinju lawan ke dirinya. Ya, kekuatan sebesar laut, sangat ganas. Dalam sekejap, Yorgan Hong terlempar 4 atau 5 meter ke belakang oleh pukulan ini, dan jatuh ke bunga. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.